Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam acara kajian remaja dan buka bersama remaja Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dalam akhir. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Bogor serta Bapak Ibu panitia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Wahida Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemandu acara yang akan memandu jalannya kegiatan kajian dan buka bersama hingga selesai. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun rangkaian acara pada kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan ketua taklim Masjid Al-Ikhlas, yang keempat materi, yang kelima penutup, yang keenam pembagian takjil dan buka puasa bersama, yang ketujuh sholat maghrib berjamaah. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu tasbih Quran surah An-Nasihat yang akan dibacakan oleh Ananda Sulaiman Fatih Al-Furqan. Kepada Ananda Fatih kami persilahkan.
Wahai Allah atas segala. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Hadi atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Kepada Bapak Konjur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ketua Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai, adik-adik remaja Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang terhormat kepada Ustaz Muhammad Hidayat. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua dapat hadir, dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara buka bersama di acara malam bulan suci Ramadan, yaitu buka bersama remaja masjid. Salawat salam kita sambungkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat hidayah akan syafaat bersama sahabat Tuhan. Amin amin Allahumma amin. Kepada adik-adik semua yang kami hormati, kami merasa bangga, merasa senang bahwa pada sore hari ini remaja masjid dapat mengadakan kegiatan buka bersama, sehingga bulan Ramadan ini dapat sukses, dapat ramai, dapat barokah dengan adanya acara buka bersama ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih yang sebenarnya kepada seluruh remaja masjid yang telah memberikan sumbangsih apa adanya sehingga acara ini dapat lancar, dapat sukses, terutama yang telah membantu dari pihak lain, yaitu terutama dari ibu-ibu dari perumahan Harmoni yang telah membantu acara sukses hari ini. Kedepannya mungkin kegiatan ini dapat berlangsung rutin, yaitu tiap bulan Ramadan mungkin lebih bagus lagi, tidak hanya acara bersama, mungkin ada kajian-kajian yang lain, mungkin dapat isi dengan di lingkungan kita sendiri maupun dari dari luar. Mungkin dari takmir masjid mungkin dapat membantu, mungkin berupa sumbangsih istilahnya uang saku apabila dapat dari penceramah yang lain dari luar. Itu saja yang kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon yang maaf yang sebelumnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Konjur atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan menginspirasi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ridwan Fajar Julfani. Kepada Kak Fikhan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
kepada teman-teman dari Lembaga Masjid Al-Ikhlas yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke, sebenarnya ini kita di bawah santai aja ya. Oke. Karena ini juga kayaknya seumuranku semua ya. Ada yang seumuranku, ini sama adik-adik, gak beda jauh lah ya. Jadi gak usah yang kita kayak kajian beneran. Jadi santai aja, teman-teman juga biar enak dengarnya gitu. Oke. Nah, di sini temanya itu adalah tolakul ilmi. Nah, siapa yang tahu apa arti tolakul ilmi? Lewat kanan. Ada yang tahu ya? Ayo. Tolakul ilmi apa artinya? Dapat door prize. Ayo. Kalian yang nggak tahu yang mau dia? Ya, coba aja. Siapa yang tahu apa artinya tolakul ilmi? Gak ada, yang mau dia? Ya, tahu. Oke, tolakul ilmi itu artinya adalah menuntut ilmu. Awalnya ada dari asal katanya itu dari kata tolak, dan bahasa Arab artinya menimba, menuntut atau mencari, ya. Atau juga bisa meminta. Kemudian ada kata ilmu. Nah, kata ilmu ini sendiri memiliki makna yang sangat banyak. Artinya banyak kata ilmu ini. Nah, kata-katanya itu alamat. Nah, di sini ada kurang lebih 4 poin utamanya, ada 4 ya, dari kata alamat atau ilmu ini sendiri. Nah, bisa dicatat nih, nanti katanya di akhir. Oke, yang pertama yaitu al-alamah atau petunjuk. Nah, alamat atau alamat juga bisa kita ngerti ini alamat. Nah, terus apa sih alamat ini? Dari kata ilmu ini sendiri kenapa bisa jadi alamat? Nah, alamat itu adalah tanda atau petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Itu dari kata ilmu sendiri kita bisa tahu sesuatu itu apa berdasarkan dari kata alamat. Misal kayak mau tanya suatu tempat, kita nggak tahu apa ciri-cirinya, mesti kan nanya alamatnya apa, gitu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan buah ilmu bahwa suatu tempat itu beralamatkan misal di Mabesari. Nah, itu sebagai petunjuk suatu benda. Nah, itu ilmu sendiri. Ilmu itu bisa menjadi suatu petunjuk atas segala sesuatu ya. Tidak cuma benda kok. Misal ini meja, kita tahu karena ya emang namanya meja, gitu ya. Nah, itu misal tadi contohnya alamat. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah alam atau alam semesta. Nah, alam semesta ini semua, misal bumi, terus matahari, bulan, langit, itu juga sebagai suatu ilmu, gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu itu bisa tahu apa itu yang ada di alam semesta. Nah, misal teman-teman tahu nggak kenapa dinamain bulan? Ya karena ada orang yang ngasih nama bulan, gitu kan? Nah, karena itu sebagai nama bulan itu juga sebagai ilmu kepada diri kita sendiri. Kita tahu yang kalau bersinar terang di malam-malam itu bulan bentuknya berarti itu bulan. Nah, itu juga sebagai ilmu yang kita miliki, walaupun kita nggak tahu kenapa siapa yang namanya bulan atau bulan asli bentuknya kayak gimana. Nah, karena apa yang kita lihat itu juga yang kita tahu sebagai bentuknya itu bulan. Nah, kemudian
Misal kita buat cerita aja. Nah, gimana sih kok bisa nyampe apa namanya kayak tadi ilmu itu bisa ada jadi 4 macam, terus bisa tahu apa artinya dari bahasa Arabnya. Nah, itu mungkin aku cerita pengalamanku sendiri dari aku kecil ya. Kita teman-teman banyak yang udah tahu. Nah, perkara dulu ini aku kan biasa di sini panggil Mas Han gitu ya, anak Yomi. Aku mulai belajar mulai pakai SD, terus mulai belajar ngaji itu dulu mulai rutin ngaji pertama kali kalau nggak salah yang itu kelas 3 atau kelas kalau nggak salah kelas 3 SD itu ngaji tiap sore ke Tripang. Siapa sih orang paling jauh? Masih sekitar RT sini atau RW sini gitu. Nah, dulu aku SD ngajinya ke Tripang tiap sore, terus dijemputnya pagi habis subuh. Baru habis itu berangkat kuliah. Itu kelas 3 sampai kelas 5 kalau nggak salah. Itu dari rumah ke Tripang sana. Ngajinya di sana. Nah, itu mulai belajar ngaji di situ awalnya. Terus lanjut lagi pas ketika itu sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu tempat ngajinya pindah lebih jauh ke gunung sana. Jadi nggak lanjut yang di Tripang itu. Nah, terus akhirnya lanjut lagi ngaji ke lebih jauh lagi malah ke arah Pasar Berat daerah sana. Itu kelas 5 sampai kelas 6 sampai lulus. Sana itu aku ngaji di Lati. Nah, tuh. Jadi dari dulu mungkin teman-teman di sini ada di sini malah ada dari mereka belum sekolah malah ngaji kita malah itu lebih bagus, lebih dulu daripada aku dulu belajar ngaji awalnya. Nah, terus begitu lulus SD aku mondok. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu dulu pertama kali mondok itu aku ke Bogor, langsung jauh-jauh ke Bogor buat mondok. Belajar apa aja di pondok, kok sampai jauh-jauh ke Bogor. Nah, awalnya di pondok pas SMP itu belajar Quran, jadi ngapalin Quran, tadarus sama bahasa Arab juga. Nah, di pondok ini banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil. Aku mondok dari SMP, terus SMA lanjut di Bogor juga, terus ngabdi tahun 2020 itu ke Jogja, terus 2020 juga itu terus ke Malang, sampai 2021 itu ke Serang. Nah, di Serang ini itu sudah lulus SMA sambil persiapan belajar bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab 2021 sampai terakhir 2023 itu aku belajar bahasa Arab setelah lulus SMA karena persiapan buat ke Mesir. Nah, tapi qadarullah belum rezekinya buat berangkat ke Mesir. Jadi akhirnya masuk ke Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Biasa teman-teman di sini ada UIN paling nomor UIN Semarang. Nah, aku UIN Jakarta sampai sekarang ini kalau teman-teman harus doanya aja. Dari lama itu aku mondok, banyak yang aku dapat. Nah, yang paling penting itu teman-teman itu mindset gue, pikiran dipikir aja sampai kalian bisa memikirkan apa yang kita dapat tentang perbedaan itu adalah anugerah. Jadi walaupun kita beda atau misal teman-teman sendiri itu ya itu anugerah bagi kita gitu. Nah, dari pondok ini juga mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu. Yang paling penting itu sebelum kita berilmu, kita itu yang pertama berada. Nah, ada itu alat
bandel, nakal. Mungkin dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak, berawal dari ajaran itu sendiri. Nah, sini teman-teman ada yang sedang jalan-jalan nggak? Ayo, pasti senang dong. Nah, dari ilmu itu sendiri, kita dari awal tadi ada, terus kemudian ilmu. Nah, dari dua itu bisa membuat teman-teman atau adik-adik di sini itu bisa jalan-jalan kemana aja nih, gratis bisa. Nah, yang penting dua itu tadi ada beradab dan kita berilmu. Kalau teman-teman bisa memegang dua itu, insya Allah nanti jalannya ada aja. Nah, yang penting kalau teman-teman ini beradab sih, baik sama orang tua, enggak nanti disuruh dilakoni, enggak marah-marah ke orang tua dan lain-lain itu ya. Baik, teman-teman harus nurut sama orang tua, itu yang paling penting. Nah, kalau nanti bisa teman-teman udah nurut sama orang tua, terus nanti udah dapat ilmu yang banyak, nah nanti teman-teman insya Allah ada jalannya sendiri. Teman-teman bisa mungkin jalan-jalan gratis kayak luar negeri atau misal umroh gratis juga bisa. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang kita sendiri nggak bakal kepikiran dari awalnya itu berada dan ilmu itu sendiri. Nah, mungkin ini aku mau cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ayo. Ayo, siapa? Tahu nggak? Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menantu Nabi. Terus, Ali bin Abi Thalib ini juga salah satu anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu pertama kali sekitar umur 10 tahun. Jadi yang paling muda ketika Islam itu ada, itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga dapat julukan sebagai pintu ilmu, gitu ya. Nah, walaupun dari sini hadisnya ada yang bilang bagus, ada yang bilang palsu, tapi ada juga yang mensahihkan. Jadi hadisnya ini agak semrawut, mana ya? Tapi kita bisa ambil fadilahnya atau kebaikannya dari hadis ini. Itu misal awalnya itu Nabi Muhammad pernah bersabda, aku adalah petani ilmu dan Ali adalah pintunya. Maksud dari pintu ini, jadi kenapa kok bisa sampai Ali bin Abi Thalib dapat julukan pintunya ilmu atau gerbangnya ilmu? Nah, itu karena dari awal Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu sendiri, Ali bin Abi Thalib ini juga nempel terus sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu salah satu tadi al-adabu tokoh ini, karena nempel terus sama guru nih, tanya terus ke guru nih. Itu. Jadi kalau misal Ali bin Abi Thalib misal dapat sesuatu, nah terus Ali bin Abi Thalib ini dilakuin, misal disuruh Nabi kemanapun Nabi Muhammad pergi, Ali bin Abi Thalib ini ikut. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini benar-benar memelihara Nabi agar ikut terus sama Nabi, atau teman-teman bisa lakuin
ngikut manut apa kata orang tua sama manut apa kata penghuni. Nah, nanti karena itu Ali bin Abi Thalib itu bisa mendapatkan gelar yaitu pintu ilmu itu sendiri. Nah, terus Ali bin Abi Thalib ini juga pinter. Jadi apa-apa yang dia dapat dia mesti nanya. Nah, terus adil juga Ali bin Abi Thalib ini. Nah, Ali bin Abi Thalib sendiri ini bilang ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta harus kamu jaga, tapi kalau ilmulah yang akan menjaga kamu. Nah, dari kita mendapatkan ilmu itu insya Allah kita dijaga. Itu juga sama kayak Al-Quran. Kalau teman-teman menjaga Al-Quran, tadarusan, belajar Quran, ngapalin Quran, nah Al-Quran itu nanti yang akan menjaga teman-teman, bukan teman-teman yang menjaga Al-Quran itu. Tapi teman-teman tetap harus tadi itu tetap menjaga, tetap hafalan, tetap murojaah, nah tetap tadarusan. Itu nanti Al-Quran itu yang akan menjaga teman-teman. Nah, mungkin mungkin ceramah dan sesi ini aja dari aku. Nah, ini ada teman-teman yang mau ditanyain misal seputar ilmu ini sendiri atau misal yang lainnya juga nggak apa-apa, tanyain aja. Nanti ada dia. Saya dua orang paling cepat nanya kepada dia. Tenang aja kepada dia. Tak keluar ke sendiri. Ayo. Ayo. Satu dari cowok, satu dari cewek. Nah, nggak ada cowok semua, Pak, atau cewek semua, Pak. Ayo, saya. Ye. Pak, saya aja. Dari cerita Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa itu dari mana? Tongkatnya Nabi Musa dari mana? Harus nambah cerita ya berarti ya, apa ya? Oke, cerita lagi tentang Nabi Musa alaihissalam. Kok bisa tiba-tiba Nabi Musa tertongkat gitu? Oke. Ini cerita dari Nabi Musa kecil ya. Nabi Musa kecil itu ketika dia lahir, Nabi Musa kan lahir pada zaman siapa? Raja siapa? Nah, pada zaman Raja Fir'aun itu ya. Nah, ketika Nabi Musa lahir, itu Fir'aun nyuruh ke presiden buat membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Pokoknya bayi laki-laki yang lahir semuanya harus dibunuh. Nah, awalnya gitu tuh. Terus ibu Nabi Musa kan nggak mau, baru lahiran, masa langsung dibunuh anakku. Akhirnya Nabi Musa kecil ini yang ketika baru lahir itu dihanyutkan di sungai. Nah, terus dihanyutkan di sungai, ternyata sungainya nyambung ke apa namanya? Kerajaan Fir'aun itu. Terus ditemu sama istrinya Fir'aun. Nah, terus cerita dirawat sama Fir'aun sama istrinya Fir'aun itu sendiri sampai besar. Nah, ketika Nabi Musa remaja, itu Nabi Musa lagi jalan-jalan keluar di sekitar Mesir ya, di sekitar Mesir. Kemudian ada dua pemuda, yang satu dari sukunya Nabi Musa
yang satu lagi suku lain. Nah, ini lagi gelut, dua orang ini lagi gelut sampai salah-salahan gitu, tonjok-tonjokan. Terus akhirnya Nabi Musa melawan, tapi Nabi Musa tonjok yang bukan sukunya sendiri, gitu. Sampai orang itu meninggal. Terus kabar itu didengar sama Firaun. Kok bisa Nabi Musa malah membela yang bukan dari itunya Firaun, gitu, malah membela yang lain. Terus sampai itu Nabi Musa dikejar. Nah, Nabi Musa ini kabur keluar Mesir. Terus, nah di perjalanan sampai kabur keluar ke Mesir ini, Nabi Musa itu membantu orang, membantu dua perempuan yang sedang menggembala kambing banyak gitu. Nah, dua perempuan ini kesulitan buat ngasih minum gembalanya. Terus dibantuin lah sama Nabi Musa, bantuin buat ngasih minum, diantarin ke apa ya namanya, oase. Kalau di sini biasanya sumur gitu ya, sumur air gitu. Nah, terus di situ Nabi Musa terus malah disuruh kerja sama bapaknya dua orang ini tadi. Nah, terus singkat cerita, Nabi Musa kerja selama 10, kalau nggak salah kurang lebih 10 tahun. Ya, kurang lebih segitu lah ya, kurang lebih 10 atau 20 tahun itu. Terus akhirnya Nabi Musa balik, minta izin ke bapak ini buat balik ke Mesir. Nah, di sini di tengah perjalanan antara tadi di rumahnya Nabi Musa sampai ke Mesir itu di Bukit Tursina. Di situ malam-malam, tengah malam, Nabi Musa melihat ada kobaran api di atas bukit itu, gunung atau bukit gitu ya. Nabi Musa melihat kobaran api di atas bukit itu, terus sama istrinya suruh tinggal di bawah. Nabi Musa naik ke atas sendiri buat ngambil itu sama misal kita bantuan. Nah, ternyata di atas bukit itu disitulah turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Jadi pas di tengah jalan di Bukit Sinai, Tursina, dan di situ Nabi Musa dapat wahyu, diperintahkan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah Nabi Musa mendapatkan tongkatnya. Nah, jadi di puncak gunung dapat tongkatnya. Gitu. Nah, terus kita sampai Mesir tahu ya, terus lawan Firaun, tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Terus kejar-kejaran sama Firaun sampai ke sungai, sampai ke Laut Merah, terus membelah lautan dan seterusnya gitu. Nah, jadi jawabannya pas itu tadi itu. Awal Nabi Musa mendapatkan tongkat itu karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Oke, ini kalau mau. Oke, dari yang lain ada tidak? Dari yang cewek? Mau nanya, pada puasa itu kan termasuk ibadah Syria atau ibadah yang dirahasiakan. Nah, kenapa sih puasa itu disebut ibadah yang dirahasiakan? Dan kalau ibadah puasa itu kan setahun sekali, apakah pahalanya itu sama dengan ibadah yang lainnya? Terima kasih. Jadi awalnya ibadah puasa itu ibadah yang syariah, dirahasiakan gitu ya. Oke, kenapa pahalanya nggak ada yang tahu? Nah, ini bagus yang pertanyaan ini matang. Oke, kenapa puasa itu pahalanya nggak ada yang tahu? Nah, sekarang tak tanya balik deh. Emang ada orang lain yang tahu kamu puasa apa enggak? Selain kamu sendiri? Tapi waktu di sekolah saya pernah lihat teman saya cowok makan. Dan saya tahu. Nah, aku tanya kamu. Misal kamu nggak mau ngomong, kamu nggak ngomong ke siapapun, kamu minum sendirian di pojok kamar, minum sendirian, kamu nggak ngomong ke siapapun kalau kamu
puasa. Ada yang tahu nggak kamu puasa atau enggak ya? Nah, itu jawabannya. Karena hanya yang tahu puasa atau tidaknya itu adalah diri kita sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu puasa ini spesial. Makanya pahalanya juga dirahasiakan. Karena yang tahu puasa atau tidaknya itu diri kita sendiri sama Allah. Jadi puasa ini beda sama ibadah-ibadah yang lainnya. Dan puasa ini, misal kayak zakat atau infak itu kan kita sama orang. Nah, puasa ini sendiri kita langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada perantaranya lagi. Ibadah kita ini yang sekarang kita lakukan ini puasa. Jadi langsung antara kita, diri kita sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu kan juga banyak ya dilarang kalau berkata kasar, malas-malasan dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk yang makruh dalam puasa gitu. Nah, itu oleh karena itu pahala puasa ini nggak ada yang tahu berapa sebesar apa. Tentu saja puasa ini juga, apalagi puasa ini kan khusus 1 bulan full, bulan Ramadan sampai dibuat khusus dalam 1 bulan full, bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kebayang berarti betapa spesialnya puasa ini dalam umat Islam ini. Jadi emang paling beda dari yang lain gitu. Karena emang ya puasa ini spesial gitu, emang spesial di bulan Ramadan dan pahalanya langsung Allah yang tahu, Allah sendiri yang ngasih pahala ke kita gitu. Jadi nggak ada yang tahu kan kita puasa apa enggak. Misal aku buka sendiri gitu, pokok. Tapi nggak, aku ngomong, tapi aku ngomongnya puasa. Memang yang lain tahu, nggak ada yang tahu. Jadi orang percayanya, oh ya berarti puasa. Ya yang tahu ya cuma Allah sama diri kita sendiri. Nah, pahala puasa itu sendiri juga tergantung bagaimana kita mewarnai seharian kita puasa ini. Jadi pahala puasa tiap orang itu pasti beda. Dari pagi, dari misal setelah sahur subuh sampai buka nanti, semua orang pahalanya beda, nggak sama. Karena pahala puasa itu sendiri tergantung apa yang kita lakukan di hari itu. Itu. Semakin kita banyak misal tadarusan, baca Quran, bantu orang, atau misal sedekah juga di puasa, itu pahalanya lebih lagi dibanding yang cuma seharian tiduran doang, malas-malasan, scroll IG, scroll TikTok. Pasti beda pahalanya. Jadi pahala puasa ini sendiri bisa kita atur sesuka kita, tergantung kita maunya kayak gimana gitu. Kalau kita pengen banyak pahala puasanya, apalagi ini kan cuma dalam waktu 30 hari kurang lebih atau 29 hari selama kita puasa ini, ya berarti kita perbanyak amalan-amalan yang menambah pahala selama kita puasa ini gitu. Oke. Dan nanti kasih. Oke, mungkin cukup sekian ya dari aku, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad bin Fajar atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kita semua dapat kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kita pada acara penutup, marilah kita tutup rangkaian acara pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan bersiap untuk berbuka puasa bersama. Kami persilakan kepada panitia untuk membagikan takjil dan konsumsi kepada seluruh hadirin. Apakah sudah ready Bu konsumsinya? Sudah. Oh, untuk saat ini diganti
Oke. Siap, 1, 2, 3, cheese. Yang tiga ya, 1, 2, 3. Semangat yuk. Yuk, semangat. Yang cukup nggak kelihatan kalau belum apa sudah remaja. Yuk, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, yang laki-laki. Bisa kita tulis. Masih 5 menit lagi. Oke,
Oke, karena ini sudah kebagian semua ya. Oh, ada belum? Bisa dikasih dulu. Nah, karena sudah memasuki ayat maghrib, marilah kita membaca doa berbuka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika ahsantu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على الفلاح